Halo, halo. Apa kabar? Ketemu lagi di akhir pekan. Ini mudah-mudahan tetap semangat. Yang sakit segera disembuhkan. Yang sudah sembuh semangatnya pulih kembali. Dan yang pulih kembali tetap bersemangat mencari minyak goreng. Ini penting berarti ya. Ya saya lagi makan pisang rebus nih karena minyak goreng mahal. Iya. Itu lebih sehat. Tapi tentu saja kita tidak bisa menyalahkan ibu-ibu yang yang antri minyak goreng. Tapi saya kira kita hari ini akan fokus melihat minyak goreng itu. Tetapi sebelum itu tetap kita update juga ya soal ini Bung Rocky, soal jahat jaminan hari tua itu. Ternyata ini banyak sekali rupanya rakyat ini selama ini kurang berterima kasih lah kepada pemerintah. Ini kalau menurut versi Menteri Tenaga Kerja. Kenapa? Karena pemerintah itu sebenarnya sudah menyiapkan yang itu tadi ya, jaminan ketika orang diputus pekerjaannya itu sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah, dan itu kata dia pemerintah setiap bulan sekarang ini sudah mengalokasikan dan sekitar seratusan miliar untuk dana itu disisihkan, sudah sampai 800 miliar, dan katanya konsepnya itu sekarang pemerintah menyengsarakan diri untuk mensejahterakan, membahagiakan rakyat. Nah, ini rupanya kebalik nih cara berpikirnya para pekerja dan kita semua, Bung Rocky. Ya memang tugas pemerintah untuk memelihara orang yang jatuh miskin, kan itu perintah konstitusi. Yeah. Justru konstitusi pemerintah anggarkan untuk pengentasan kemiskinan itu. Itu perintah konstitusi. Tapi soal jihad itu lain lagi, itu tabungan dari rakyat yang justru diambil pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang nggak disetujui rakyat. Kan tetap kita tahu bagaimana seolah-olah ditugaskan BPJS Ketenagakerjaan untuk putar uang itu. Dan cara yang paling gampang adalah, udah lu beli aja surat utang gue nih. Kan negara bilang begitu. Iya. Dan itu yang paling besar porsinya tuh. Jadi sebetulnya ini bisnis, bukan soal pemerintah dapat untung kok enak aja bilang menyengsarakan. Dia hidup dari butiran keringat buruh itu yang kemudian seolah-olah dianggap bahwa itu jaminan buat dia. Enggak. Jaminan semua orang itu rata, yaitu tugas negara itu. Jangan diputar-putar nih logikanya itu. Memang negara ditugasin biar orang miskin. Lain lagi dengan asuransi yang sifatnya tabungan, apalagi itu orang nabung, rakyat buruh nabung nggak bisa diambil. Padahal sebetulnya seluruh aktivitas uang itu dimaksudkan untuk nambal APBN. Jadi yang sengsara itu adalah rakyat karena harus nambal kedunguan pemerintah. Kan kedunguan APBN kedunguan pemerintah buat ngatur cash flow kan. Saya kira penting Bu Menakar untuk membaca kembali amanat konstitusi kita gitu. Apa sih tugas negara itu? Gitu. Jadi kalau dia bilang bahwa ada negara menyengsarakan diri dan untuk kebahagiaan rakyat, saya nggak ngerti ini dapat terminologi baru dari mana, definisi baru dari mana ini negara yang dimaksud oleh Bu Ida Fauziah ini. Ibu Ida sebetulnya dia udah pusing juga tuh, karena dia udah bilang kan, loh yang bertanggung jawab kan adalah presiden yang mengizinkan. Ini kan hasil rapat koordinasi di kabinet. Jadi sekarang mungkin dia ditegur, lalu dia bilang iya presiden nggak bersalah tuh. Padahal dari awal kita tahu bahwa semua keputusan yang menyangkut uang besar pasti kepentingan presiden. Karena itu JHT itu artinya jahat, disebut jahat kan. Padahal harus kita ganti, Jokowi harus tanggung jawab, itu namanya JHT, Jokowi harus tanggung jawab. Apalagi kalau disebut harus turun, nah itu lebih berbahaya lagi, orang berpikir begitu kan. Tapi di balik itu semua, itu cara menghina rakyat itu makin canggih tuh. Terutama Menteri Tenaga Kerja tuh. Jadi konsepnya negara menyengsarakan diri untuk membantu rakyat, kan ajaib. Perintah konstitusi negara mesti mensejahterakan rakyat, itu perintahnya. Jadi bayangin menteri itu nggak pernah tahu apa sebutnya tugas pemerintah melalui perintah konstitusi. Ini buta huruf terhadap konstitusi ini Bu Ida nih, atau Menteri Ida ini. Dan kemudian saya nggak tahu dapat istilah dari mana itu menyengsarakan diri. Ya pasti dapat dari Pak Mahfud lah. Oh gitu ya. Kan itu khas Pak Mahfud. Iya. Saya kira iya, kemarin karena kelihatannya kan mereka
mau coba buang badan gitu, yang menyatakan bahwa ini bukan buang badan, sebenarnya dia mengaku secara jujur membuka diri sebenarnya kemarin itu ketika menyatakan bahwa ini sudah disetujui oleh presiden sudah melalui proses yang panjang diputuskan itu. Sebenarnya dia pengakuan jujur karena dia terdesak, tetapi pasti dia ditegur karena kabinet akan istana akan menyatakan, loh kenapa mesti ngomong begitu gitu. Baru sekarang dia kemudian menyatakan, kita ini sengsara. Saya juga baru tahu ternyata jadi pemerintah itu sekarang ini sengsara kan, bukan rakyat yang sengsara. Kalau kita pakai teori political ekonomi, sebetulnya negara itu mempredasi rakyat, predator itu. Atau dalam bahasa gampangnya, negara itu merampok rakyat. Negara merampok kesejahteraan buruh, itu yang terjadi. Buruh dengan sendirinya ada dalam kesulitan sekarang karena ekonomi nggak tumbuh, segala macam persoalan sosial. Dalam 1 bulan ini udah berapa kali orang bunuh diri karena tekanan ekonomi itu. Jadi sebetulnya ini pemerintah nggak ngerti bahwa dia justru sedang merampok rakyat, bukan dia yang menyengsarakan untuk bantu rakyat. Nggak ada satupun di dalam JHT itu bagian porsi dari negara. Negara tidak inbrah ke dalam anggaran buruh itu. Nggak ada sumbangan apapun, nilai tambah yang diberikan oleh negara selain negara berbisnis karena dia jual surat utang. Kan itu intinya kan, ini betul-betul bisnis saja. Dan kalau dalam soal bisnis berlaku prinsip perdata bahwa Pacta sunt servanda, perjanjian harus diselenggarakan. Nah, fakta antara buruh dan bank ini kan jelas bahwa dia boleh ambil kapan aja. Sekarang negara membatalkan fakta itu. Nah, kalau negara batalkan berarti buruh sebetulnya bisa abaikan seluruh permintaan negara karena berlaku prinsip tadi Pacta sunt servanda itu. Jadi ini saya menerangkan secara hukum. Setiap perjanjian di baliknya ada istilah rebus sic stantibus. Artinya syarat-syarat perjanjian masih sama. Sekarang permen itu membatalkan syarat-syarat perjanjian di awal secara sepihak. Memang buruh boleh batalkan perjanjiannya dong, kan itu prinsip pertama yang harus dipahami dalam setiap pembuatan hukum. Apalagi ketika terdesak, negara melalui menteri bilang kami justru yang sengsara kan. Ini mau cari apa? Mau cari selamat atau mau cari dikasihani? Padahal udah habis rampok. Ini kayak rampok yang merasa, aduh kami terdesak sebetulnya tuh. Karena itu kami sebetulnya yang tertangkap basah, tapi kami yang sengsara. Itu begitu, di negara perampok begitu ceritanya. Di depan polisi dia bilang dia justru yang disengsarakan. Padahal dia habis merampok. Gak apa-apa, kita masih akan terus berlanjut, tetapi saya kira gini, narasi-narasi yang semacam ini, saya nggak tega juga kalau menggunakan istilah Anda dungu gini, saya kira jangan diproduksi lah, karena publik dengan mudah memahami persoalan ini, apalagi kemarin kan BPJS sendiri juga sudah mengakui bahwa kemana saja dialokasikan dana JHT yang sampai 550 triliun tadi itu kan, dan mayoritas 65% diantara itu masuk ke surat utang negara. Dan kalau kita tahu bahwa surat utang negara itu ya apa artinya masuk ke APBN kan gitu. Jadi ini nggak bodoh lah, apalagi sekarang kan pimpinan-pimpinan organisasi buruh ini juga sebenarnya banyak intelektual juga. Ya udahlah, ini Ibu Menteri selesailah di sidang kabinet, ngomong dengan BPJS tenaga kerja. Karena semuanya terbuka, ngapain nyari-nyari cara untuk minta dikasihani? Ngaco itu. Hal yang betul-betul bisnis untuk cari untung, jangan dianggap bahwa dia menyerahkan dirinya untuk dieksploitasi oleh buruh, bahkan dia jadi rugi. Kan seolah-olah negara rugi kan, mengalami kesengsaraan karena membantu buruh tuh. Itu gila tuh. Jadi memahami konstitusi aja nggak bisa tuh, apalagi menyembunyikan permainan bisnis itu dalam upaya nambah APBN dengan seolah-olah mereka ini, negara ini pembuat kebaikan terbaik. Padahal keburukan yang sedang mereka bangun, keburukan minyak goreng, keburukan IKN, segala macam, kan itu yang tidak diperlihatkan. Oke, mari kita bicara soal domestik, soal yang sangat serius, soal emak-emak. Dan saya kira, tapi sebenarnya dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya negara ini dikelola gitu ya. Apa metodenya punya induktif ya, Bung Rocky, kalau begini ini ya. Bila kita melihatnya ya. Iya, kita lihat peristiwa-peristiwa lalu kita simpulkan bagaimana ya sebetulnya sistem pengelolaan negara ini yang jadi ambuh betul. Dari fakta-fakta lapangan yang konkret, kita bikin induksi untuk tahu apa polanya sebetulnya. Ya. Betul itu. Ya.
Mari kita lihat beberapa video yang beberapa ibu-ibu antri minyak goreng. Mungkin bagi bapak-bapak yang tidak cukup paham persoalan domestik, tidak pernah membayangkan soal itu. Kita tonton sebentar ya. Ayo dek. Gila ini antri minyak coy, di Chandra coy. Gila nggak sanggup ini mah. Eden. Antri minyak. Nggak sanggup pulang gitu. Pulang dong. Gila. Bayangkan Bung Rocky itu antri minyak goreng seperti itu. Dan saya membaca kemarin karena di Sumatera Utara itu diketahui ada ditimbun 1,1 juta ton minyak goreng. Dan kemudian saya juga membaca ada serombongan ibu-ibu dari kota Sibolga. Ini yang khusus datang ke Medan itu untuk mencari minyak goreng. Bagi orang mungkin bagi ada yang tidak pernah tahu Sumatera Utara atau belum pernah ke sana, saya berikan gambaran bahwa Sibolga itu di Tapanuli Tengah itu sekitar jaraknya 350 km ke kota Medan. Jadi dan itu jalannya kalau di sana kan berkelok-kelok jalannya ya, tidak seperti di kota Jawa yang jalan tol mulus. Waktu tempuhnya itu kalau normal itu antara 9 jam sampai 10 jam Bung Rocky. Kalau mengalami kemacetan ya mungkin bisa sampai 10 sampai 12 jam gitu. Bayangkan, menurut saya ini absurd. Buat saya sendiri membayangkan seperti itu absurd karena orang tentu nggak bisa dijawab seperti Anda tadi bahwa nah, saya sedang makan pisang rebus. Beda sekali kan dengan cara kita nggak bisa jawab seperti itu. Soalnya nggak sederhana itu. Saya mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan negara ini. Kita bayangkan itu jarak 350 km Sibolga Medan itu. Dan sangat mungkin ibu-ibu ini naik mobil sambil melintasi hutan sawit. Demikian juga hal yang sama bisa berlangsung saya pernah kasih kuliah di Rokan Hulu dari Pekanbaru, itu kira-kira segitu juga jalannya itu, dan itu melintasi hutan sawit. Jadi ibu-ibu dari Sibolga ke Medan sama dengan ibu-ibu dari Rokan Hulu ke Pekanbaru untuk cari minyak. Padahal sepanjang jalan itu adalah kebun sawit. Jadi bayangkan ini Indonesia itu produsen terbesar sawit, tetapi minyaknya nggak ada. Kan itu pertanyaan orang, kemana? Apa kita mesti naik sendiri pohon sawit itu buat sekedar bikin gorengan untuk dijual gitu. Ini seperti tikus mati di lumbung padi kan. Negara produser minyak, tetapi sawit buat pangan itu dihentikan sebetulnya atau dikecilkan demi sawit buat CPO, buat biodiesel segala macam itu, yang nilai ekonominya tinggi itu. Jadi pemerintah kalau kita lihat bagaimana negara ini dikelola, ya pemerintah pro pada bisnis besar itu, pada oligarki yang mengendalikan sawit untuk biodiesel, dan itu kebijakan pemerintah sebetulnya kan. Kita baca keterangan dari Faisal Basri yang sudah berkali-kali diterangkan oleh Pak Faisal Basri itu. Kita dengar keluh kesah dari anggota DPR yang juga tahu problem ini nih. Sama seperti batu bara sebetulnya tuh yang diandalkan begitu harga ekspornya naik, ya udah nggak ada yang mau supply untuk PLN. Demikian juga soal sawit ini, kalau harganya naik biodieselnya, ya ngapain supply ke pabrik minyak goreng? Jadi negara nggak mampu untuk memprediksi logika ekonomi sederhana bahwa di mana-mana ada trade off karena orang akan nyari margin di dalam harga itu. Nah sekarang pemerintah datang dengan operasi pasar, saya jamin Menteri Lutfi mondar mandir, iya. Lalu mak-mak yang jalan 9 jam itu buat sekedar nyari minyak goreng untuk kebutuhan bisnis kecil UMKM misalnya, itu nggak dia peduliin gitu kan. Jadi sekali lagi betul ini kekacauan tata kelola, ini intinya sebetulnya yang membuat kita ya orang asing juga geleng-geleng kepala, bagaimana mungkin ada antrian mengular tentang minyak,
sementara pohon sawit itu luasnya minta ampun, kan absurd gitu kan. Itu dia poin saya. Makanya saya cuman agak kebingungan membayangkan itu. Ini kan kasus ini berulang meskipun beda kepentingan dengan kasus batubara kemarin. Ketika kemudian PLN terancam padam karena supply yang tidak terpenuhi, padahal kita salah satu negara pengekspor batubara terbesar di dunia juga, dan sawit kita salah satu yang terbesar di dunia. Iya. Ini kan saya cuma coba memahami bagaimana kita cara memahami negara ini dikelola gitu untuk hal-hal yang sangat elementer sekali, kan namanya pemerintah, dia govern ya, dia bisa memerintah gitu, tapi ternyata dia tidak memerintah gitu. Memang kan dari awal kita tahu pemerintah itu perlu konsep, perlu bird's eye view untuk lihat peta, dan kan setiap semester kita bisa bikin ekstrapolasi bagaimana perkembangan harga komoditi sawit, siapa industri akan nyerap itu tuh, kebutuhan dalam negeri berapa. Hal yang simpel yang bisa kita minta anak semester 1 FUI untuk ngitung. Itu sederhana betul, datanya ada di mana-mana. Tetapi karena permainan, kepentingan kartel, segala macam itu, dan pemerintah akhirnya tunduk pada ijon-ijon kartel ini. Itu seperti yang terjadi itu. Dan itu kalau dibuka itu artinya ada pemain-pemain besar yang, bayangkan Gubernur Edi bisa nemuin 1 juta berapa yang ditimbun itu. Kan itu ajaib betul kan. Nah, pemerintah nggak punya kemampuan untuk berulang kali memprediksi hal semacam itu. Lalu disalahkan para penimbun. Ya penimbun tentu mau memikirkan untung di depan. Secara moral dia memang buruk. Tapi dia adalah makhluk ekonomi yang bikin kalkulasi bahwa mending nimbun sekarang. Nah, kalau kebijakan pemerintah nggak bisa kasih sinyal bahwa kepentingan konsumsi dalam negeri, terutama industri-industri kecil, pengolahan makanan segala macam itu harus didahulukan, ini akan berlangsung terus. Jadi pemerintah justru kasih insentif secara diam-diam pada para penimbun itu. Kan politik ekonominya begitu tuh. Jadi kalau ditanya, kok ada orang yang nimbun ya? Ya karena kesempatannya diberikan oleh pemerintah. Dalam bentuk insentif diam-diam sebetulnya, yang disebut tacit agreement itu. Tak terlihat kebijakannya, tapi pelaku pasar akan ngintip itu. Setiap ada selisih antara minyak goreng untuk makanan dan minyak dan palm oil untuk biodiesel, ya setiap selisih itu adalah keuntungan bagi si pengusaha. Maka berlakulah prinsip penimbunan. Itu kan problemnya tuh. Jadi jangan berantas penimbun itu tanpa memperbaiki kebijakan, itu percuma tuh. Itu intinya tuh. Jadi kan sebenarnya dengan kasus minyak goreng ini saja sebenarnya publik dengan mudah dan saya kira juga dunia internasional juga dengan mudah melihat bahwa sebenarnya pemerintahan kita itu ya tidak memerintah gitu. Ya karena semua orang atau menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu bisa diakalin. Jadi kalau sebetulnya itu jadi rumus, maka ya asing menganggap bahwa kita akalin aja sebetulnya tuh. Jadi begitulah algoritma dari timbun menimbun atau cari capital gain dari problem komoditi ini. Dan yang terpuruk adalah emak-emak itu yang harus nyari 9 jam buat nyari minyak itu dari Sibolga ke Medan, kan tuh absurd. Mestinya Presiden Jokowi udah menganggap oke, saya mau camping di kebun sawit supaya saya tahu kemana. Saya kira itu jauh lebih konkret itu ya. Lebih konkret daripada camping dia di ibu kota yang masih absurd itu kan. Iya. Ya kan, karena ini kebutuhan realitas rakyat yang dibutuhkan. Nah di sini nih pemerintah kalau mau membahagiakan rakyat itu di sini bukan dengan DJ dengan jaminan kehilangan pekerjaan tadi, dengan menyediakan minyak goreng saja itu sudah membuat rakyat bahagia. Kita tahu sekarang bagaimana, mungkin rapat udah 2 kali hari ini soal minyak goreng, tapi nggak tahu. Karena setiap kali rapat mau cari cara supaya ini diselamatkan konsumen dalam negeri, tapi jangan juga rugikan biodiesel. Itu kan nggak bisa kan? Kan selalu ada trade off di situ kan. Jadi nggak bisa untung sama untung. Itu pentingnya Presiden paham konsep pergerakan arah komoditi kemana, ke kiri kanannya kemana, masuk kantong kiri atau kantong kanan, atau sebetulnya mesti ada kantong lain yang disiapkan setiap kali ada krisis kan bisa dibikin buffer harga kan. Itu kok nggak bisa disiapin. Padahal tadi betul seluruh
persiapan dan institusi pemerintah tersedia. Persiapan perpu, persiapan macam-macam, aturan bisa dibuat dalam keadaan darurat, institusinya ada, segala macam. Tapi itu tadi, karena tidak bisa berpikir konseptual. Gampangnya begitu sebetulnya. Ya. Ide tadi saya kira menarik ini, mumpung belum dilaksanakan ya, Presiden Jokowi belum jadi camping di ibu kota, di titik nol ibu kota baru ini. Kalau beliau langsung camping di salah satu kebun sawit gitu, dan kemudian dalam waktu sepekan kemudian minyak goreng ini harga sudah bisa dijangkau di mana-mana, saya kira ini jauh lebih konkret dan approval ratingnya terhadap Pak Jokowi pasti naik gitu kalau bisa dilaksanakan. Ya kalau bisa sekaligus Ganjar ikut camping di situ supaya dia nggak pasang drone untuk ngintai masyarakat Wadas. Pasang aja drone di atas kebun sawit itu buat lihat daya dukung dari sawit itu. Demikian juga menteri-menteri yang lain. Jadi bikinlah keadaan darurat itu seolah-olah darurat, tapi memang darurat, supaya presiden berkantor di tengah kebun sawit. Kan itu lebih enak kan? Oh jadi presiden langsung secara konkret ingin tahu apa problem real. Kenapa mak-mak mesti jalan 9 jam nyari minyak goreng dari Sibolga ke Medan? Kan itu harusnya presiden punya pertanyaan, loh kenapa ya dia mesti 9 jam? Nah supaya dapat pengetahuan data langsung ya harus camping di situ kan. Ya. Dan jangan lupa presiden buat penggorengan supaya nanti bisa goreng-goreng di tengah hutan sawit kan. Ya. Saya kira ini konkret usulan konkret kita di akhir pekan ini, ya Bung Rocky ya, soal minyak goreng. Karena dari minyak goreng ini sebenarnya kita bisa bukan hanya kita, saya kira semua publik bisa memahami bagaimana sebenarnya negara ini dikelola. Ya, dan supaya kita bisa perbaiki nanti 0% itu harus terus kita ungkapkan. Oke. Salam 0%. Ya, Pak Presiden, silahkan persiapkan camping minyak goreng. Yeah.